pada kesempatan sebelumnya kita sama-sama mengetahui bahwa ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang disebut dengan mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abda'u contohnya aku memulai. Sehingga kita memulai pekerjaan atau memulai segala sesuatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hingga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Contohnya yang pertama, tabarruk bismillah. Kita mengambil berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada yang menanyakan, kenapa dengan nama Allah? Kenapa tidak langsung dengan Allah? Kan di situ bismillah artinya dengan nama Allah. Kan bisa saja langsung billah dengan Allah. Maka para ulama menjawab pertanyaan itu dengan beberapa jawaban. Yang pertama, membedakan dengan sumpah dan tabarruk. Karena bila mana kita mengucapkan billah, maka artinya dengan Allah. Bisa juga artinya demi Allah. Nah, untuk membedakan itu, lalu disebut dengan ucapan bismillah. Kemudian yang kedua, mereka menjawab bismillah dengan nama Allah sahaja itu sudah bisa mendatangkan berkah, apalagi billah dengan Allah. Kalau andai kata langsung billah dengan Allah, maka itu memberikan faham seolah-olah dengan namanya tidak ada berkah. Jadi kalau dengan namanya sahaja sudah ada berkah, apalagi dengan Allah, maka otomatis akan mendapatkan berkah. Maka disebutlah ia dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian itu menunjukkan kalau kita hendak berbuat sesuatu, sebelum kita hendak melakukan sesuatu, yang pertama itu mengambil berkah dengan nama Allah. Yang kedua, ta'zimun billah, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah di dalamnya mengandung kalimat mengagungkan Allah. Ta'zim, memulai sesuatu dengan nama Allah itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kalau kita memulai sesuatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Karena biasanya orang-orang musyrik yang ingin melakukan atau memulai sesuatu perbuatan, mereka mengatakan demi berhala. Mereka mengatakan demi apa? Demi Tuhan-Tuhan yang disembahnya itu, yang tidak sama sekali memberikan manfaat kepadanya itu. Sedangkan kita kaum muslimin mengucapkan bismillah dengan nama Allah, dan kemudian lagi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada mengandung bahwasanya kita al-intitak ilallah. Kita hanya berharap, hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu perbuatan yang ingin kita lakukan. Semata-mata hanya berpegang kepada Allah. Kita hanya semata-mata mengharap bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Yang lain tidak ada. Dan lagi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada yang namanya al-ikrar bi uluhiyah. Kita mengakui ketuhanan. Kita mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung juga di dalamnya ialah isti'anatun billah, meminta pertolongan kepada Allah. Artinya aku hendak memulai sesuatu ini, aku hendak mengerjakan perbuatan ini, aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, meminta pertolongan serta bantuan daripada Allah. Ini tak kalah pentingnya juga dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sesuatu yang mulia, taradus syaitan. Gunanya apa? Menolak syaitan. Contohnya kita makan, sebelumnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan menjauh daripada makanan kita. Contohnya kita berpakaian, sebelumnya kita membaca bismillah, maka syaitan menjauh dari pakaian kita. Kita minum, kita mengucapkan bismillah, syaitan menjauh daripada minuman kita. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim taradun lisyaitan, menolak bagi syaitan. Nah, kalau kita makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun makanan kita itu sedikit, bila makanan kita itu menjadi berkah, akan memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk rajin sembahyang, untuk rajin menuntut ilmu, untuk rajin berbuat segala macam kebaikan. Nah, jadi itulah penting kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita hendak makan ataupun hendak minum. Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada ayyun ziyahullah minaz zabaniyah anista'a 19 falyakul Bismillahirrahmanirrahim lianna luhufaha 19." Ujar Ibnu Mas'ud, Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19, dan malaikat zabaniyah, malaikat neraka, malaikat yang khusus menyiksa orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, nah itu jumlahnya ada 19. Siapa yang mengata Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terhindar daripada malaikat jabaniyah yang 19 itu yang tercantum di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah Al-Muddassir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi syaqar wa ma
شكر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Wa ma adraka ma syakar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Tahukah engkau perihal neraka? Neraka itu tidak menyisakan daging, rambut daripada tubuh kalian. Semuanya akan dibakar olehnya. Lawahatun lil bashar, yang menghancurkan kulit-kulit manusia. 'Alaiha 19. Di atas itu ada 19 malaikat yang menjaga, yang disebut sebagai malaikat Zabaniyah. Sehingga bila mana kita menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim itu maka akan mencegah kita daripada cengkraman malaikat yang 19 tadi. Ini khusus Bismillahirrahmanirrahim, khusus istilah membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Adapun contohnya kalau kita sering mengamalkan membaca Ratibul Attas, adapun contohnya kalau kita ini sering membaca yang pengarangnya itu memulai dengan 3 kali membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tahassahanna billah. Nah, jadi ada 3 kali di situ, sehingga yang lain tidak ada. Hanya ada di Ratibul Attas. Beliau mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bila kita baca itu dengan hati yang bersih, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan meninding kita daripada malaikat Zabaniyah tadi. Sehingga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai ini pekerjaanku, aku memulai ini sembahyangku, aku memulai ini bacaanku, aku memulai ini segala sesuatu yang baik, itu tak terlepas daripada nikmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dapat nikmat, apa yang paling layak kita katakan? Ketika kita mendapat nikmat, apa yang paling berhak kita sebut? Maka tidak lain selain daripada mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itulah kalau orang mengerti pasti akan khusyuk dalam salat. Kalau orang paham pasti akan fokus di dalam salat, di dalam membaca Al-Fatihah. Contohnya kita nih membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ini bisa sembahyang, aku ini bisa mengerjakan salat, aku ini bisa beribadah, aku ini bisa membaca Al-Quran, aku ini bisa hidup, aku ini bisa bernafas dan lain sebagainya. Segala macam nikmat itu, maka kita pun akan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harga tiap-tiap nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, lunas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat, kita tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka kita tidak bayar nikmat itu. Alhamdulillah syamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harganya nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memberikan kepada hambanya satu nikmat daripada nikmat dunia, semisal rezeki datang, makanan datang, kesehatan datang, pakaian datang dan lain sebagainya, kita sahuti dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Maka Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat itu hambaku, dia kuberi sedikit, dia kuberi dunia sedikit yang tidak ada artinya, tapi ia balas aku dengan ucapan yang sangat besar, yang sangat abadi sampai hari akhir nanti. Dia ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam sebuah hadis, Alhamdulillah amanul ni'mah min zawaliha. Bila kita dapat nikmat lalu kita ucapkan Alhamdulillah, maka itu adalah bentuk keamanan daripada hilangnya itu nikmat daripada kita. Contohnya kita ni dapat nikmat, kita ucapkan Alhamdulillah, nah insyaAllah nikmat itu tidak akan hilang, tidak akan binasa. Alhamdulillah amalun ni'mah min zawaliha. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam sebuah hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa a'ta.